A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Salsana Rizkia, NPM 2209078554. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang studi kasus. Yang saya ambil adalah seksualitas, dan contoh kasus yang saya ambil adalah contoh kasus yang sedang viral atau trending akhir-akhir ini tentang LGBT yang ada di Qatar selama gelarnya Piala Dunia. Berbicara soal seksualitas, tentu saja hal itu tidak luput dari orientasi seksual, yang dimana orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis. Misalnya cowok sama cewek tertarik gitu, terus pacaran, seperti itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa lumrahnya orientasi seksual ialah heterosis seksual, yang dimana laki-laki dengan wanita atau sebaliknya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya bukan hanya heterosis seksual, tetapi ada juga yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis atau biasa kita kenal dengan LGBT, yang dimana kita bisa menyebutnya pasangan sama jenis antara perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau ada juga yang laki-laki dan perempuan tetapi perempuannya memiliki ketertarikan terhadap perempuan juga, itu yang dinamakan biseksual. Dan terlepas dari itu, seperti yang kita tahu bahwa dalam ajaran agama sendiri, terutama di agama Islam, melarang adanya LGBT. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk melakukan perbuatan zina, apalagi memiliki hubungan sesama jenis. Mungkin kita sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Lut yang mendapatkan azab karena melakukan perbuatan yang menjijikan seperti homoseksual. Dan selain di agama Islam, di Alkitab umat Nasrani pun dijelaskan pada Kejadian 1 ayat 26-28. Berdasarkan ayat tersebut, terbukti dengan tegas bahwa sejak semulanya Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan di ayat 28, di situ terdapat mandate Allah, yaitu beranak, cucu, dan bertambah banyak, dipenuhi dan taklukan bumi, serta berkuasa atas bumi. Dan Allah pun menjelaskan dengan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya hingga keduanya menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5. Oleh karena itu, rancangan Allah dengan adanya laki-laki dan perempuan, hal itu merupakan suatu rancangan yang paling baik. Luar dari itu, berarti manusia sudah melanggar perintah Allah dan melanggar aturan-aturan yang ada di agama yang kita anut. Seperti yang kita tahu atau yang kita lihat dan kita dengar, bahwa baru-baru ini terjadi kasus yang sangat trending, yaitu di mana kasus larangan mengkampanyekan LGBT di Qatar selama pagelaran Piala Dunia 2022. Tentu saja hal ini menyimpan pro dan kontra, tetapi perlu kita tahu bahwa Qatar sendiri merupakan negara yang menganut hukum Islam yang sangat kuat. Seperti yang tercantum dalam ajaran umat muslim, bahwa adanya LGBT itu sangatlah dilarang. Dan FIFA pun sebenarnya sudah melarang untuk mengkampanyekan LGBT di Qatar selama digelarnya Piala Dunia 2022. Karena dengan alasan bertentangan dengan ajaran umat muslim yang ada di sana. Tetapi keputusan dari FIFA ini menuai pro dan kontra. Tapi kebanyakan kontra, karena larangan tersebut mendapat kecaman dari berbagai negara yang mereka merasa haknya telah dibungkam. Hak mereka dibungkam karena mereka dilarang mengkampanyekan LGBT selama berada di Qatar dan selama gelarnya Piala Dunia 2022. Lalu, negara-negara yang menentang keras tentang aturan ini, mereka menyampaikan dan mengancam bahwa
mereka akan keluar dari FIFA karena ia tidak menyukai atau sangat rasa haknya dibungkam untuk mengkampanyekan LGBT. Dan seharusnya yang dilakukan FIFA juga adalah untuk tetap melarang mengkampanyekan LGBT dengan atribut-atribut pelangi yang merupakan simbol dari kaum LGBT. Dan perlu kita ketahui, Qatar pun sendiri mengeluarkan statement bahwa gelaran Piala Dunia 2022 ini mengajak semua orang untuk menonton pertandingan sepak bola tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, atau apapun itu. Tetapi, negara yang pro akan LGBT tidak menghargai akan budaya yang ada di Qatar atau tidak menghargai kepercayaan masyarakat sekitar yang ada di Qatar, yaitu umat muslim. Inilah yang menjadi konflik permasalahan dari kasus ini. Terlepas dari dibatasinya hak mereka, yang seharusnya mereka menjadi negara pro akan LGBT, seharusnya mereka menghargai kepercayaan atau ajaran umat muslim yang ada di Qatar. Jadi, dari kasus ini sebenarnya merupakan kasus yang berfokus pada soal menghargai aturan yang ada di suatu wilayah. Seperti yang dikatakan salah satu kapten timnas Prancis, di mana Prancis sendiri merupakan salah satu peserta ajang Piala Dunia 2022. Si kapten tersebut mengatakan bahwa ia dan timnya tidak akan ikut serta mengkampanyekan LGBT selama di Qatar karena dia dan timnya ingin menunjukkan rasa hormat terhadap tuan rumah dan ingin menghargai soal kepercayaan masyarakat sekitar. Dan dari saya, semoga presentasi saya sudah cukup jelas dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Orientasi Apaan tuh? Apaan tuh? Gunanya? hal itu pada kejadian 1 ayat 26. A few moments later.